siang para sahabat islamramah.co dimanapun sahabat berada. Di podcast kali ini kita akan ngobrolin apa, Kak Dis? Ya, Islam dan K-pop. Kita nggak bisa memungkiri nih, Muslim di Indonesia ini menjadi salah satu pasar terbesar industri K-pop. Di Korea mereka juga sadar kalau misalnya budaya mereka itu cukup diterima di sini. Iya, bener banget. Sekarang K-pop menjadi tren ya, Kak Dis ya. Kalau dulu kita ada demam India, terus ada demam apalagi, Kak Dis? Kayak Demam pop barat sih. Iya, pop barat. Sekarang yang lagi ngetren nih adalah pop dari Korea, di mana budaya asing itu masuk dan digemari di sini ya, Kak Dis ya. Iya, jadi ini bukan yang pertama kalinya ya. Iya, betul. Kita bersinggungan Iya. sama budaya luar gitu, bersentuhan dengan budaya luar. Ini tuh membuktikan karakteristik kita sendiri sebenarnya, Iya. sebenarnya terbuka dan mudah menerima hal-hal budaya-budaya, gitu. ya, hal-hal baru. Nah, tapi Kak Dis nih yang jadi masalah ya, yang juga dipertanyakan oleh banyak orang, terutama remaja-remaja yang lagi demam K-pop, itu sebetulnya pandangan Islam sendiri bagaimana sih? Apakah benar-benar nggak boleh atau gimana? Kalau misalnya kita search K-pop dan Islam di internet tuh paling banyak emang pendapat yang mengharamkan gitu. Tapi sebenarnya ada tiga pola. Ada tiga pola diskusi antara K-pop dan Islam yang sering dibahas gitu di Indonesia. Yang pertama memang yang mengharamkan, karena itu yang sering didakwahkan di internet gitu. Yang paling banyak tuh yang biasanya mengharamkan. Yang kedua juga ada yang menganggap Islam dan K-pop tuh nggak saling berhubungan, nggak saling mempengaruhi dan masing-masing aja gitu. Iya. Iya. Jadi kalau yang ketiga yang berusaha untuk mendialogkan atau mencari titik temu lah antara Islam dan K-pop. Saya jadi ingat nih Kak Adis ya. Saya jadi ingat dengan sebuah hadis yang digadang-gadang sebagai pelarangan. Sama sekali tidak boleh orang itu menyukai hal lain kecuali Islam. Itu hadis yang sangat populer adalah hadis tasyabuh. Bunyinya kayak gini, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa tasyabbaha, menyerupai dengan suatu kaum, maka ia akan menjadi bagian dari kaum tersebut. Nah, tapi sebetulnya para imam hadis terutama ya telah membuat penjelasan atau menulis syarah terhadap hadis ini, bahwa yang dimaksud dari tasyabuh atau penyerupaannya ini adalah dua hal. Yang pertama masalah akidah, yang kedua dalam hal ibadah seperti itu. Makanya ketika kalau kita bilang misalkan ya Wali Songo lah, Wali Songo ya yang paling relate dengan Indonesia. Wali Songo ketika menggunakan budaya-budaya seperti wayang kulit, wayang golek, itu memang itu budaya siapa? Budaya sebelum Islam ya, sebenarnya. Budaya sebelum Islam, budaya yang telah mengakar erat di Indonesia. Nah, lantas apakah ketika Wali Songo menggunakan atau menggeluti budaya-budaya tersebut, apakah kemudian disebut sebagai penganut agama sebelum Islam yang ada di Indonesia? Gitu ya? Apa disebut tasyabuh di situ? Ya enggak. Nah, itu dia ya. Makanya perlu diperhatikan apakah dua hal ini itu merupakan hal yang ditasyabuhkan. Apakah dalam masalah akidah, apakah dalam masalah ibadah? Itu dia dua hal itu. Jadi sebenarnya tuh terbatas banget ya tasyabuh itu, akidah dan ibadah. Budaya itu kayak di luar itu sebenarnya. Iya. Sama halnya ketika masyarakat Muslim sekarang yang gemar memakai baju koko untuk ibadah gitu ya. Sebetulnya baju koko ini budayanya siapa? Ditanya dulu. Cina. Iya, budaya Cina yang telah ada di masa-masa sebelumnya. Tapi kemudian sekarang dipakai oleh umat Islam untuk beribadah. Kemudian kalau kita pakai baju koko, apakah disebut orang Cina? Tidak dong. Apakah karena itu budaya aja. Itu budaya, itu bukan dalam bab akidah, bukan dalam bab ibadah, tapi merupakan bab pakaian ya. Ya, jadi balik lagi ke K-pop tadi, Kak. Kalau misalkan kita menyukai budaya K-pop, selama tidak mengganggu ya, selama tidak kemudian merubah akidah dan ibadah kita kepada Allah, maka apakah itu menjadi masalah? Enggak dong. Iya, kayaknya nggak masalah ya selama
dua hal itu tidak diotak-atik. Sebetulnya ya, yang perlu diketahui juga bahwa hadis tasyabuh ini dalam kualitas sanadnya itu ulama berbeda pendapat ternyata. Benar banget ya, nah, itu harus diperhatiin. meskipun masyhur ya, dikenal oleh banyak orang, tapi ulama pun berbeda pendapat. Ada sebagian yang menghukumi hadis ini sahih, tapi sebagian lain menghukumi bahwa hadis ini tidak sahih. Nah, yang sebetulnya harus diangkat adalah hadis tentang Imam Bukhari itu meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuhibbu muwafaqata ahlil kitab malam yu'mar bih. Nah, ini sebetulnya bisa menjadi penjelas ya dari hadis yang sebelumnya bahwa Rasulullah SAW itu sebetulnya menyukai muwafaqah, penyerupaan dengan ahlu kitab malam yu'mar bih, terhadap hal-hal yang tidak dilarang. Contohnya, waktu itu Rasul sedang suka-sukanya dengan gaya rambut jambul di depan. Nah, itu kan ternyata ketika dikulik adalah budayanya kaum musyrikin pada masa itu. Nah, dan kemudian Rasulullah juga mencoba gaya rambut yang belah kanan belah kiri. Nah, sebetulnya Rasulullah menyukai kedua model rambut ini, tapi kemudian tidak menjadi masalah karena malam yu'mar bih itu bukan hal yang beliau tadi agama, mengatakan bersabda menyukai ya. Jadi sebenarnya menyukai akulturasi budaya. Akulturasi budaya seperti itu. Selama tidak itu tadi balik lagi ke yang dua tadi, akidah dan ibadah. Tadi dua hal yang sebelumnya. Yang kedua nih alasan nih yang membuat mengharamkan K-pop biasanya yang aku temuin ya, itu dilarang mencintai non muslim, dilarang mengidolakan, karena kan K-pop tuh artis-artisnya kan non muslim gitu. Ada hadisnya, ada ayatnya tuh biasanya. Biasanya gitu. Al-Mujadalah ayat 22 biasanya yang dipakai. La tajidu qauma yu'minu billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Nah, tafsirnya itu gimana ya? Jadi itu tuh ya artinya kamu tidak akan menemukan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mencintai atau saling berkasih sayang dengan orang yang melawan Allah dan Rasulnya. Itu sih artinya ya, terjemahnya tuh kayak gitu, kayak ternyata orang muslim tuh nggak mungkin loh mencintai yang non muslim, malah diterjemahnya kan kayak gitu akhirnya, padahal tuh bukan. Ayatnya gimana sebenarnya? Ayatnya tuh padahal udah cukup jelas, yaitu yang melawan Allah dan Rasulnya gitu, yang melawan, dan konteks ayat itu pas banget, itu konteksnya perang, melawan Allah dan Rasulnya dalam konteks perang, dalam yang memerangi gitu. Jadi kita ketika kita berperang nih, kita di pasukan muslim dan di pasukan yang menentang tadi, kita nggak mungkin dong. Kita yang namanya perang yang harus melawan gitu kan. Harus melawan. Mana ada berkasih sayang kan, nggak mungkin, nggak jadi perang dong itu akhirnya nanti. Jadi emang itu tuh menceritakan realitanya waktu perang. Padahal itu juga cukup jelas bukan non muslim. Bukan yang dimaksud non muslim, tapi yang menentang Allah dan Rasulnya yang waktu itu perang, berarti yang menentang keras, secara terang-terangan ya, secara terang-terangan bermusuhan, memusuhi, berperang gitu, bukan non muslim, beda banget, jauh. Jadi saya juga sambil nyambung ya Kak Nis ya, jadi saya juga ingat satu hadis yang mengatakan bahwa almar'u ma'aman ahabba. Ada seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya di hari kiamat nanti. Nah, lantas ketika pemahaman kebanyakan orang ya, kalau kita suka K-pop ya nanti hari kiamat sama K-pop itu gitu. Jadi sebetulnya konteksnya begini yang perlu dipahami ya, bahwa ketika itu ceritanya dalam hadis lengkapnya itu diceritakan bahwa ada seorang Badui, seorang Arab Badui, Arab perkampungan lah, itu datang kepada Rasul. Wahai Rasul, hari kiamat tuh kapan sih datang? Nah, ditanya kan. Kemudian kata Rasul gini, memangnya apa yang sudah kamu perbuat? Apa yang sudah kamu siapkan untuk hari kiamat? Kayak gitu. Terus orang Baduinya terus terang, jujur. Aku sebetulnya, wahai Rasul, tidak menyiapkan ibadah yang begitu banyak, tidak menyiapkan puasa yang banyak juga, tapi satu hal, saya mencintai Allah dan Rasulnya, kata orang Baduinya gitu. Nah, makanya Rasulullah kemudian berkata, almar'u ma'aman
ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya pada hari kiamat. Nah, kalau kita tarik ke konteks K-pop, maka selama kecintaan kita kepada K-pop tidak melebihi kecintaan kita terhadap Rasul, tidak masalah. Tidak masalah. Iya, tidak masalah. Tapi kemudian kecintaan kepada Rasulullah ini perlu dibuktikan. Jadi ketika si A bilang, oh aku ngefans kok sama Rasul, tapi nggak tahu caranya sholawat, tapi nggak tahu siapa Rasulullah itu sebetulnya. Ya itu perlu dipertanyakan kecintaannya beneran nggak nih gitu. Jadi perlu dibuktikan juga ya. Sebagaimana halnya ketika kamu ngefans sama K-pop, oh tahu nih si Han Ji Pyong gitu misalkan, ya dia ada di drama mana gitu kan. Nah kayak gitu-gitu sebetulnya hal-hal yang nggak terlalu kaku ya sebetulnya agama itu, tapi orang-orang lah yang membuat itu menjadi ya gitu formal, hitam putih gitu kan. Oke, gitu. jadi biasanya orang pakai untuk melarang mencintai non muslim ya, mencintai, mengidolakan non muslim. Ternyata hadisnya sebenarnya menceritakan kalau Rasulullah itu mengapresiasi seseorang yang mencintai beliau. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mengidolakan seseorang lebih dari kita mengidolakan Rasul, itu nanti yang rugi kita sendiri. Karena kita nanti nggak berkumpul dengan yang seharusnya kita idolakan gitu. Ya, selama tidak berlebihan dan fanatik itu nggak masalah. Jadi biasanya pandangannya menolak total budaya K-pop ini yang emang agak keras. Kebanyakan nih K-pop nih dihujat ya atau dicela gitu biasanya di pengajian-pengajian yang agak keras gitu. Hal itu membuat pesertanya yang sebagian itu memang menyukai K-pop gitu, jadi dilema gitu. Akhirnya dia keluar. Sebenarnya harus kita khawatirkan bukan keras atau lembutnya pendapat ya, tapi ekstremitas dan beragama. Yang harus kita perhatikan itu berlebihan dalam beragama atau yang berlebihan dalam tanda kutip ya. Iya. Disebutnya biasanya tatoruf atau ekstrim, terlalu ke pinggir gitu kan, sama hulu biasanya. Tanda-tandanya nih kalau yang udah pernah kita baca yang dari Yusuf Qaradawi, yang pertama itu fanatik terhadap satu pendapat dan tidak mengakui pendapat lainnya. Padahal Islam sendiri itu kaya sekali dengan pendapat. Kita punya metode yang namanya ijtihad ya, dimana kita mengeluarkan pendapat-pendapat secara sah gitu, ada metodenya gitu kan. Jadi itu sebenarnya konteks alami Islam itu banyak pendapat gitu. Jadi kalau misalnya kita cuma fanatik ke satu pendapat itu bahaya. Kita memang butuh pendapat satu pasti, tapi kita juga tidak boleh menutup bahwa ada pendapat lain gitu. Jadi ketika kita mendengar pendapat lain, kita dengarkan, kita harus perhatikan dan kita sendiri yang menilai yang mana yang baik buat kita, tapi jangan fanatik. Yang kedua itu memberatkan, menempatkan sesuatu yang tidak pada tempat dan waktunya atau zamannya. Beda zaman nih, misalnya kita udah zamannya apa, terus tiba-tiba kita disuruh menerapkan sesuatu yang ada di masa lampau gitu, nggak relate ya jadinya ya. Jadi itu memberatkan. Ketiga itu mewajibkan sesuatu yang nggak wajib. Jadi yang sebenarnya yang wajib tuh simple ya. Yang sesuatu yang wajib dari agama tuh simple, berbuat baik, sholat gitu kan. Kemudian kayak indikasi berlebihan, kekerasan sama takfir. Takfir atau mengkafir-kafirkan orang atau pendapat orang gitu kan, itu juga termasuk yang ekstrim. Jadi ini sih yang harus kita perhatikan ketika kita misalnya ngaji gitu kan. Makanya kita sudah seyogianya tidak mudah menjudge orang lain, tidak menjudge pendapat yang dianut oleh orang lain. Jadi menghargai lah istilahnya. Tadi kan aku pertama nyebutin ada 3 pola kan. Yang pertama yang menolak K-pop, mengharamkan K-pop, menganggap K-pop bertentangan dengan Islam. Yang kedua ini yang menganggap K-pop dan Islam tuh tidak saling berhubungan, masing-masing gitu, bukan sesuatu yang saling mempengaruhi juga gitu. Jadi kayak ya udah K-pop masing-masing aja, K-pop agama-agama gitu kan. Ini juga kurang bijak sih sebenarnya, karena ketika kita misalnya membuat K-pop dan Islam itu
dianggap nggak saling berhubungan, itu namanya kita membatasi kualitas diri kita yang sebenarnya mempunyai nilai-nilai kemusliman yang bisa menuntun kita. Jadi kalau misalnya biasanya justru ketika kita membedakan K-pop dan Islam ini sebagai dua hal yang berbeda dan tidak saling mempengaruhi, kita jadi kurang merasa gitu ada pergeseran-pergeseran nilai di dalam diri kita, itu yang tidak disadari, itu yang berbahaya akhirnya gitu. Nih, menurut aku yang kelompok ketiga ini, pola ketiga ini yang paling cerdas sih, dan ini yang cukup populer di kalangan remaja muslim, yaitu apa itu Kak? Menerima budaya K-pop yang bermanfaat serta menolak yang bertentangan dengan nilai-nilai kemuslimannya atau keagamaan yang udah tertanam dalam dirinya. Mengambil yang manfaat, mengambil nilai-nilai positif, dan membiarkan atau membuang yang negatif. Nah, itu ya. benar banget. Menurut aku ini yang paling cerdas sih. Dan ini alhamdulillahnya banyak muslim atau yang telah menerapkan yang kayak gini. Sebenarnya banyak muslim Indonesia, muslim di negeri kita yang sebenarnya udah mengerti gitu cara mereka memfilter budaya-budaya baru gitu kan, dimana mereka sendiri sebenarnya punya budaya sendiri dan punya nilai-nilai sendiri. Jadi nggak jiplakan gitu ya Kak ya. Jadi memang apa yang mereka lihat harus ditiru. Kalau dipikir-pikir ya, bersyukur gitu sebagai orang Islam ketika kalau di drama-drama itu kalau misalkan dia lagi galau, lagi apa, endingnya soju, minum soju bareng gitu, mabuk-mabukan. Sebagai orang Islam kan kita udah tahu ya gimana cara how to relieve gitu, how to deal with dengan kesenangan, dengan kesedihan, dengan stres, itu kita udah tahu. Jadi hal-hal yang kayak gitu ya bisalah kita memfilter. Dan hal-hal yang positif seperti memperlakukan yang tua dengan baik, dan itu kan kita melihat nilai-nilai kebaikan. Kenapa tidak kita ambil gitu kan? Dan itu kayak gitu. Oh ternyata sama gitu, punya nilai-nilai universal, menghormati orang yang lebih tua, menyayangi keluarga, keluarga. Bener banget. Jadi muslim Indonesia tuh cukup selektif ya, dan itu bagus gitu. Dan mereka tuh paham banget gimana caranya. Fashion K-pop tuh lucu-lucu ya. Tapi kita juga bisa pakai kok. Ternyata mereka bisa pakai tanpa membuka aurat gitu misalnya kan. Dan itu justru bikin mereka tuh unik gitu. Mereka juga nggak punya pergaulan yang berlebihan misalnya ke antara laki-laki dan perempuan gitu. Dan mereka juga mengikuti misalnya para pelajar di Korea itu mereka tuh rajin belajar gitu. Mereka tuh suka belajar di kafe misalnya gitu. Lagi-lagi mengambil hal positifnya jadi kayak tiba-tiba mereka nongkrong, ternyata mereka study club gitu. Study club. Sebenarnya itu yang selama ini berjalan memang di negeri kita gitu. Jadi meskipun kita ini udah sering gitu menerima budaya-budaya populer, tapi pada akhirnya balik lagi ke diri kita sendiri. Dan itu membentuk suatu budaya baru di sini. Nggak menolak budaya luar, kita juga nggak menerima secara total juga budaya luar, tapi mendialektikakannya atau mendialogkannya dengan budaya atau nilai-nilai yang udah ada. Benar banget. Yang selama ini ada di Indonesia dari dulu kan, dari zaman saya Wali Songo. Dari dulu. Nah, Wali Songo kan yang tadi diceritain menggunakan wayang, menggunakan gamelan, menggunakan budaya yang udah ada di sini, tapi ternyata tuh jadi bisa memanfaatkannya sebagai media untuk berdakwah. Itu jadi jalan kebaikan, akhirnya kita di sini punya kehidupan yang lebih baik lagi misalnya. Jadi sebetulnya kita juga bisa memanfaatkan atau justru belajar dari budaya K-pop ini, bagaimana cara kok bisa ya dikonsumsi banyak orang, kok bisa ya kreatif banget gitu kan. Kreativitasnya itu bisa banget kita jadikan sebagai acuan untuk belajar mengembangkan diri kita sendiri. Jadi pada intinya, jadi seorang muslim itu kan karakternya tuh yang paling utama adalah moderat ya, umatan wasaton, pertengahan. Umat pertengahan berarti dia tidak berlebihan. Yang paling jelas sih di dalam kalimat pertengahan ini biasanya itu mengkombinasikan. Saya kira pertengahan itu ada ruangan nih, kita duduk di tengah-tengah gitu. Ini kan umatan wasaton ini disebutin di Al-Baqarah, di filosofi dari posisi ayatnya sendiri ya. Al-Baqarah ayat 143 itu posisinya di tengah-tengah surah Al-Baqarah yang jumlahnya 286.
Jadi susunan dari ayat yang membicarakan tentang umat pertengahan ini juga ternyata di tengah-tengah gitu. Banget Dan ya, ini benar-benar menekankan bahwa kita harus balance. Jadi tidak menyapu bersih apa yang udah ada, tapi tidak juga menelan mentah-mentah apa yang udah ada gitu. Pertengahan tuh benar-benar kayak santai aja gitu kan. Di tengah-tengah. Relax gitu ya, nggak kaku dan kesannya kayak aduh susah deh mau nganut agama Islam, enggak juga gitu ya. Makanya kita harus terus belajar, harus terus menimba ilmu seperti itu ya. Nggak merasa cukup, udah diem gitu di tempat, tidak belajar lagi, nggak juga. Makanya kita harus lebih mengetahui, lebih semangat lagi dalam mempelajari ajaran-ajaran Islam. Kita harus bijaksana. Ya, benar banget, bijaksana dalam dan memfilternya gitu ya. Memfilter, ya. Mungkin itu aja dari kita pada kesempatan kali ini di podcast. Iya, makasih Kak. Makasih juga Kak Adis. Semoga sehat-sehat terus ya Kak Adis ya. Dan sahabat-sahabat dimanapun sahabat berada. Aku Adis dan aku Balkis. Assalamualaikum warahmatullahi